Kren girder proyek pembangunan jembatan flyover Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan ambruk pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Ambruknya proyek pembangunan ini disebut karena adanya miskomunikasi. 2 orang dikabarkan tewas dan 7 orang luka-luka. Selain korban jiwa dan luka-luka, ambruknya proyek pembangunan ini juga menimpa kereta api Babaranjang yang sedang melintas. Salah satu penyebab ambruknya flyover Bantayan seberat 230 ton diduga akibat miskomunikasi atau human error. Hal tersebut diungkapkan oleh PPK Balai Besar Jalan Nasional Sumsel Flyover Bantayan di lokasi kejadian di Desa Menanggiran, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Pada saat kejadian, pekerja sedang melaksanakan erection girder, di mana balok girder sedang diangkat dan diluncurkan ke bentang di atas rel kereta. Ada 1 bentang di antara above pertama dan above kedua sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika sedang ground inspection dengan PT KAI dan mulai lifting atau mengangkatan balok dan sudah diluncurkan menuju ke perletakan bentang. Pada saat inilah diduga terjadi miskomunikasi di antara erector launcher antara above pertama dan kedua. Salah satunya ada yang terlalu cepat mengangkat balok sehingga terjadi ketidakseimbangan yang berpengaruh pada launcher girder tersebut dan terguling ke kanan yang di saat bersamaan melintaslah ada kereta api di bawahnya. Bentang girder sepanjang 50,8 meter sebanyak 2 buah dengan berat masing-masing 230 ton. Kejadian ini mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Ada sekitar 9 korban yang telah dievakuasi ke RSUD Dr. HM Rabain, Muara Enim dan RSU Prabu Mulih. Kren pembangunan flyover roboh yang menimpa kereta api di Muara Enim, Sumatera Selatan hingga mengakibatkan 2 pekerja tewas dan 7 orang luka. Insiden bermula ketika operator ingin memasang girder. Girder itu diangkat untuk diletakkan ke bentang flyover yang posisinya berada di atas rel kereta api. Insiden ambruknya girder terjadi saat dilakukan erection girder. Balok diangkat kemudian diluncurkan ke bentang. Bentangnya ada di atas rel kereta. Bentang itu di antara abonmen pertama dan abonmen kedua. Sebelumnya telah dilaksanakan zona inspection pada pukul 9 bersama PT KAI. Setelahnya dilakukan lifting pengangkatan balok. Kemudian pada pukul 9:30 dilakukan peluncuran balok ke lokasi peletakan bentang hingga akhirnya terjadilah insiden ambruk rangka kren. Saat balok akan diletakkan di posisi nomor 2, kemudian akan digeser ke ujung nomor 1 di tepi arah ke Muara Enim. Saat itulah terjadi miskomunikasi operator erector launcher antara abonmen pertama dan kedua. Ada yang terlalu cepat mengangkat dan tidak seimbang, kemudian berpengaruh kepada launchernya dan menyebabkan kren terguling ke kanan. Pada saat itulah kereta api Babaranjang melintas dan tertimpa rangka kren. Usai kejadian, diupayakan mengevakuasi jalur kereta dengan meminggirkan material kren yang ambruk. Perjalanan kereta api Babaranjang terpaksa berhenti setelah tertimpa kren girder yang tiba-tiba ambruk. Kren girder yang mengenai kereta api Babaranjang itu digunakan untuk proyek pembangunan jembatan flyover di Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan.
Insiden ini terjadi saat kereta api Babaranjang sedang melintas di bawahnya pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi kejadian di perlintasan bantaian petak Jalan Gunung Megang Penanggiran, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat itu kereta api Babaranjang sedang dalam perjalanan dari Palembang menuju ke Lubuk Linggau di Provinsi Sumatera Selatan. Perjalanan kereta api Babaranjang yang tertimpa girder jembatan flyover pun terganggu. Dampaknya menyebabkan semua lalu lintas kereta api di Sumatera Selatan terhenti. Manajer Humas PT KAI Drive ketiga Palembang menyatakan bahwa jalur kereta api untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kejadian tersebut. KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya mengeluarkan rangkaian kereta api Babaranjang. Di lokasi tersebut memang tengah dilakukan pembangunan jembatan flyover lintas Sumatera, sehingga tidak ada lagi perlintasan sebidang di tempat tersebut. PT Kereta Api Indonesia Drive ketiga Palembang menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelayanan operasional kereta api. Hal itu akibat runtuhnya pemasangan girder pada pembangunan jembatan flyover. Perjalanan tersebut menyebabkan insiden kereta api terlambat. Insiden tersebut menyebabkan perjalanan kereta api Sindang Marga Relasi Kertapati Lubuk Linggau pada Kamis kemarin dibatalkan. KAI Drive 3 Palembang melakukan upaya evakuasi rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan menyebutkan ambruknya proyek jalan layang pembantaian di Desa Panangjaya, Kabupaten Muara Enim dipicu kesalahpahaman atau miskomunikasi antar operator. Kejadian itu bermula saat mereka hendak melakukan pemasangan balok girder dengan menggunakan kren penyangga seperti jalur kereta. Namun saat balok girder diluncurkan, diduga operator abonmen jembatan pertama dan kedua mengalami miskomunikasi sehingga balok tersebut terangkat cukup tinggi, sehingga kren pun terguling yang menyebabkan balok girder jatuh. Balok girder ini terangkat lebih tinggi dan mempengaruhi pada erector launcher tidak seimbang dan terguling ke kanan menimpa kereta yang sedang melintas. Pihaknya telah mengevakuasi dengan mengangkat girder jalan rayang yang ambruk agar lalu lintas kereta dan jalan dapat kembali normal. Total korban dalam kejadian itu sebanyak 9 orang. Kedua korban yang meninggal merupakan pekerja dari proyek tersebut yang sedang berada di lokasi itu. Penyebab ambruknya kren pembangunan flyover di Muara Enim roboh diduga karena miskomunikasi operator erector. Insiden tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga menimpa kereta api Babaranjang yang sedang melintas. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas, 7 lainnya luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Muara Enim dan Prabu Mulih. Bagaimana kronologis kren pembangunan flyover di Muara Enim bisa ambruk? Insiden bermula ketika operator ingin memasang girder dengan cara diangkat untuk diletakkan ke bentang flyover yang posisinya berada di atas rel kereta api. Setelah balok diangkat, kemudian diluncurkan ke bentang di atas rel kereta. Bentang itu di antara abonmen pertama dan abonmen kedua.
Untuk saat ini akses kereta api sudah berjalan seperti biasanya. Jatuhnya kren ini sempat membuat jalan lintas Sumatera macet total. Akibatnya jalur kereta api dan lalu lintas di Jalin Sumatera Lintas Tengah yang menghubungkan Palembang dengan Muara Enim terputus total.